Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Akila Nurfariza atau biasa dipanggil Akila. Saya siswi SMK Negeri 57 Jakarta. Kota Jakarta memiliki banyak destinasi wisata yang perlu diketahui oleh masyarakat DKI Jakarta. Salah satu destinasi wisata yang menyimpan banyak sejarah adalah Museum Sejarah Jakarta atau populer disebut Museum Kota Tua. Karena letaknya yang berada di kawasan Kota Tua, tepatnya di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Museum Sejarah Jakarta ini dibangun pada tanggal 25 Januari pada tahun 1707 di bawah kepemerintahan Gubernur Jenderal John Van Horne dan diselesaikan pada tanggal 10 Juli 1710 di bawah kepemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck, yang pada saat itu gedung ini difungsikan sebagai Balai Kota Batavia dan kantor Dewan Pengadilan. Lalu kemudian pada tahun 1972 gedung ini dialihkan ke kepemerintahan DKI Jakarta untuk kemudian diperbaiki dan diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Bapak Ali Sadikin. Setelah Museum Sejarah Jakarta diresmikan, maka seluruh koleksi dari Museum Jakarta Lama dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta dan ditambah dengan koleksi dari Museum Nasional. Museum ini menonjolkan peninggalan-peninggalan Belanda yang bermukim di Batavia sejak awal abad ke-16 sampai abad ke-19. Koleksi tersebut terdiri dari mebel, perabotan rumah tangga, senjata, peradaban manusia pada masa prasejarah, hingga penjara bawah tanah, dan masih banyak lagi. Seperti yang sudah disampaikan tadi, museum ini khususnya di lantai 2 bangunan ini pernah digunakan sebagai kantor Dewan Pengadilan, Dewan Pengadilan Batavia dan Dewan Pengadilan Kota Praja. Dewan Pengadilan Batavia sendiri menangani kasus-kasus kriminal yang terjadi di kota Batavia pada saat itu. Untuk hukuman yang biasa dijatuhkan kepada pelaku kasus kriminal di Batavia, biasanya dijatuhi hukuman gantung dan pancung yang dipertontonkan. Nah, tempat untuk menonton oleh para petinggi yang hadir disebut juga ruang balkon. Pelaksanaan hukuman mati dilakukan di halaman depan Museum Sejarah Jakarta dengan panggung dan para penonton yang dahulu berbondong-bondong menyaksikan jalannya hukuman mati dengan dibunyikannya lonceng kematian. Selain sebagai kantor Dewan Pengadilan, di Museum Sejarah Jakarta juga memiliki penjara bawah tanah laki-laki. Penjara bawah tanah ini digunakan untuk menunggu jatuhnya hukuman para pelaku kriminal, yang terdiri dari 5 ruangan dengan bentuk setengah lingkaran, yang masing-masing ruangannya memiliki luas panjang 6 meter, lebar 3 meter, dengan tinggi kurang lebih dari 165 cm, berkapasitas 50 orang per satu ruangan. Tidak hanya itu, para tahanan yang ditahan di sana dipasung menggunakan bola-bola besi. Tak heran jika banyak yang meninggal akibat kelaparan dan penyakit-penyakit. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai Museum Sejarah Jakarta. Semoga menambah kecintaan kita terhadap sejarah, khususnya sejarah Kota Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.